Selamat datang di Komik X7. Kembali lagi kita akan bahas alur cerita kakekku pendekar hebat bagian 7. Kita ketemu lagi ya. Kakak ini namanya Soso. Namamu siapa? Ucap Soso. Namaku Seol kakak. Senang bertemu denganmu Seol. Omong-omong. Kau sama seperti Kuhal, Immortal Echweng Fisikwe. Konstitusi fisik yang dikaruniai bakat alami di segala bidang, termasuk seni bela diri. Orang yang lahir dengan fisik ini memiliki 5 panca indera yang abadi, tapi jika ia menggunakannya dengan tidak benar, ada resiko rusak seperti Silver Flower Grand the Great Demon yang menakuti seluruh murim di masa lalu, dan Richard Divine Wittian Solhwa, pemimpin dari kultus iblis. Oleh karena itu, kemungkinan menjadi bibit bencana tidak bisa dikesampingkan. Kita sama, ucap Seol. Ia itu benar, balas Soso. Tapi Seol akan tumbuh cantik dan baik seperti saat ini kan, ucap Soso. Kakek Liu kembali merintih kesakitan. Sakit tumor di kepalanya. Tiba-tiba ada fluktuasi gelombang energi mengalir ke seluruh tubuh kakek Liu, yaitu berasal dari Soso. Kakek, apa yang sudah kau makan? Aku bisa merasakan racun tersebar di tubuhmu, ucap Soso. Kakek Liu bergumam. Racun dari pil penekan saraf keluar. Tidak, aku telah menekan tumor dengan pil penekan saraf Ki yang beracun. Jika dia mengeluarkan semuanya. Gumam kakek Liu. Ketemu, kau meminum racun itu karena sesuatu yang ada di kepalamu kan? Ucap Soso. Kakek Liu membalas. Bagaimana kau tahu? Berhenti. Jika bergerak, kau bisa mati, ucap Soso. Tak. Sebagian besar kiku bergerak cepat di kepalaku. Ini seperti ombak. Seperti batu-batu yang berada di kepalaku selama 10 tahun terakhir. Mulai runtuh. Tidak heran dia dipanggil yang terkuat. Bagaimana pengobatan seperti itu bisa ada? Gumam kakek Liu. Selesai juga. Bagaimana perasaanmu? Tanya Soso. Kepalaku rasanya jernih sekali. Rasanya seperti terlahir kembali, ucap kakek Liu. Apa kau benar-benar menyembuhkan tumorku? Aku tidak tahu bagaimana aku membayar ini, ucap kakek Liu. Bukankah kau juga mencoba menyelamatkanku kakek? Kau juga mengejutkanku tahu. Balas Soso. Sebenarnya, aku punya hubungan dengan tempat ini, ucap Soso. Apa artinya kau pemilik tempat ini? Dia seseorang yang dekat denganku, tapi silahkan saja untuk menggunakannya, karena dia tidak akan kembali, ucap Soso. Terima kasih, saat ini, kami tidak tahu akan pergi kemana. Balas ucap terima kasih kakek Liu. Soso berkata, kakak ini akan memberi hadiah juga untukmu Seol, daging. Ucap Seol sangat gembira. Bukan, itu sesuatu yang lebih baik dari daging. Soso tiba-tiba menerbangkan Seol. Astaga, kau sudah memiliki banyak ki di dalam tubuhmu ya. Kau juga sudah menjalani rekonstruksi tubuh. Apa sesuatu terjadi? Asik-asik, ucap Seol dengan gembira. Jangan khawatir kakak. Mulai sekarang, akan kutujukan semesta kepada Seol. Semesta. Jika dia bisa memahami semesta, pondasi dari segalanya, dia bisa mencapai pencerahan. Tapi bagaimana bisa anak 2 tahun? Tanya kakek Liu. Sebelum dia dirusak oleh urusan duniawi, sebaiknya begini, balas Soso. Karena dia saat ini berada dalam kondisi awal yang paling murni, ucap Soso. Terlihat sinar memancarkan ke langit. Bom. Bagus, dia menyerap dengan baik, ucap Soso. Seol kini menembus ke alam tak terkendali. Tak terkendali, Seol menembus alam tak terkendali. Ketika seseorang mencapai alam tak terkendali, ia menjadi kebal terhadap panas dan dingin, aliran ki menjadi bebas, dan ia mencapai tingkat manusia super. Singkatnya, ini adalah keadaan yang hanya dapat dicapai oleh ahli bela diri absolut seperti 10 ahli bela diri murim teratas. Kakek Liu menangkap Seol. Soso berkata, istirahatlah, dia baru saja tertidur pulas, dia akan bangun nanti. Balas kakek Liu. Aku sulit untuk percaya bahwa anak sekecil Seol sudah mencapai alam tak terkendali.
Kenapa menurutmu begitu? Tanya kakek Liu. Hanya dengan keluar dari cetakan yang dia ciptakan, dia dapat membangkitkan tahu dan menjadi abadi, ucap Soso. Dan takdir selalu datang tak terduga. Seperti katamu, sepertinya cucuku menerima hadiah yang luar biasa. Meski kami tidak memiliki apa-apa, aku ingin menyajikanmu makanan. Terima kasih, tapi aku harus pergi sekarang karena aku sudah menyelesaikan upacara pensiunku. Aku punya tempat untuk pergi, ucap Soso. Kau terlihat masih dalam masa jayamu, kenapa sudah pensiun saja? Ucap kakek Liu. Soso pun membalas. Aku akan pergi ke daerah barat. Kurasa sesuatu terjadi kepada orang tuaku yang pergi ke sana beberapa tahun yang lalu. Dan sudah sepantasnya aku mengurus segala bantuan dan dendam masa lalu sebelum aku pergi. Karena, mungkin aku tidak akan kembali lagi. Tekad yang tegas, apakah itu berarti ini adalah perjalanan yang melibatkan seorang ahli di levelnya yang mempertaruhkan nyawanya? Apa yang terjadi di daerah barat? Kalau begitu, semoga beruntung. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pasti bisa melewatinya dengan baik, ucap kakek Liu. Iya kakek. Tetaplah hidup dan bertemu lagi nanti bersama Sol juga, ucap Soso. Wos-wos. Keberanian seperti dia sulit ditemukan di era masa kini, gumam kakek Liu. Karena Sol sudah mencapai alam tak terkendali. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Murim kan? Namun fakta, bahwa dia masih bayi tetap sama. Meskipun aku tidak perlu lagi khawatir akan kematian mendadak karena tumor. Aku masih harus melakukan rekonstruksi tubuh dan melindungi Seol sampai dia dewasa. Dan membalaskan dendam keluarga kami. Ayo lakukan sesuai rencana. Seol, waktunya makan. Seol di mana dia? Apa ini serangan kejutan? Siapa bajingan ini? Kiaho. Kiaho. Terlihat Seol yang sedang senang menggunakan seni meringankan tubuh. Seol, bagaimana kau bisa ke atas sana? R. H. Karena Seol sekarang adalah ahli bela diri alam tak terkendali. Aku tidak khawatir dia akan terluka, tapi sebagai kakeknya, aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Gumam kakek Liu sambil menasihatinya. Itu berbahaya, jangan naik-naik lagi ke atas ya. Han, kakek ndak asing, ucap Seol. Di sana ada kakak besar kecil, ucap Seol. Maksudmu Yun He, balas kakek Liu. Kakek, aku membawakanmu daging. Itu seperti suaranya Hyun Hye. Aku kemari untuk melihat Sword Empress, tapi kenapa dia sudah pergi saja? Apa itu tidak masalah, ucap Hyun Hye. Karena upacara pensiun dia sudah selesai, Sakti Udang mungkin akan kembali untuk menginvestigasi. Apa anak-anak berlatih dengan baik? Ucap kakek Liu. Soso pun membalas. Iya, banyak dari mereka sudah menguasai teknik kejernihan pedang. Kakek Liu berkata, bagus. Sekarang, bagaimana dengan mengajariku salah satu bela diri Sakti Udang juga? Hyun Hye membalas. Karena kita sudah sejauh ini, tidak ada yang tidak bisa kuajarkan. Apa yang ingin kau pelajari? Teknik langkah awan ciri khas teknik meringankan tubuh dari Sakti Udang yang memungkinkan seseorang bergerak bebas di udara seolah-olah berjalan di atas awan. Namun, karena ia mengkonsumsi banyak ki dalam dan kekuatannya, sangat bervariasi tergantung pada tingkat kemahirannya, itu membutuhkan pelatihan jangka panjang. Meski aku hanya bisa meniru teknik langkah awan. Karena itu membutuhkan stamina yang banyak, bukankah itu lebih sulit untukmu tetua? Ucap Hyun Hye. Tidak, bukan aku saja yang mempelajarinya. Tolong ajari Soul juga. Maaf, tapi dia baru 2 tahun. Maksudku, jika kau mau aku mengajari dia teknik kultivasi ki dalam dari Sakti Udang dulu. Dia sudah berada di level di mana dia tidak membutuhkan itu lagi, ucap Hen Hye. Tidak mau. Akan jadi kesalahanku jika dia terluka, ucap Hyun Hye. Jadi begitu? Tiba-tiba kakek Liu berdiri di depan pohon. Hyun Hye berkata, Tetua, apa yang kau lakukan? Sepertinya kakek Liu sedang memusatkan energinya. Wos-wos. Bam. Luar biasa. Serangan dia pasti merusak pohon itu dari dalam.
Tapi tidak ada satupun bekas serangan di pohon itu. Itu pasti teknik momentum hasil keluarga Liu. Itu Heaven and Earth Plum keluarga Liu. Jika kau mengajari Seo teknik langkah awan, aku akan mengajarimu ini. Ini pertukaran seni bela diri. Bagaimana menurutmu? Ucap kakek Liu. Bisakah aku mengajarinya besok? Balas Yunhei. Esok harinya, mereka mulai berlatih setiap hari. Meski Seo terlahir dengan konstitusi yang sama dengan Sword Empress. Bagaimana anak usia 2 tahun memahami prinsip seni bela diri? Hasilnya lambat dari yang diharapkan. Seperti itu saja. Sekitar 1 bulan lamanya. Setelah melihat contoh dari Yunhei. Wow, Seoul itu berbahaya, ucap Yunhei. Seoul pada akhirnya mempelajari sendiri. Teknik meringankan tubuh. Seoul memiliki bakat yang luar biasa. Tapi pendaratan dia masih buruk. Seoul itu masih berbahaya, ucap Yunhei. Kerja bagus Seoul, ucap Yunhei. Iya dong Seoul. Tentu saja jika nanti Seoul terkenal, jangan lupain aku ya. Kakek Liu berkata. Setelah sedikit latihan, pendaratan juga seharusnya tidak menjadi masalah. Kau luar biasa karena mampu mengajari dia yang masih 2 tahun. Tetua, balas Yunhei. Hei, tidak sama sekali. Apa yang aku lakukan? Kau sudah bersikap seperti seorang ahli bela diri hebat yang membesarkan seorang penguasa bela diri kan? Gumam Yunhei. Sebetulnya, apa yang Seoul lakukan sedikit berbeda dengan teknik langkah awan. Bisa ku bilang gerakan dia lebih seperti angin? Lebih baik seperti itu. Setidaknya tidak akan ada orang yang bilang dia mencuri dan mempelajari seni bela diri Wudang. Karena aku sudah mengajarimu Heaven and Earth Realm dari keluarga Liu, kesepakatan kita sudah selesai. Terima kasih untuk kerja kerasmu, ucap kakek Liu. Yunhei berkata, aku ingin mengajari dia yang lainnya. Kakek Liu membalas, bela diri yang bisa ditukar denganmu, aku tidak punya lagi. Selain ilmu tombak, tidak ada satupun yang aku tahu dapat dibandingkan dengan seni bela diri sakti Wudang. Tidak apa-apa. Meski kau tidak punya apapun juga. Kumohon biarkan aku mengajari dia lagi. Ucap Yunhei. Kakek Liu membalas. Tapi bukankah kau sibuk dengan pekerjaan banditi? Tidak. Aku nganggur. Ucap Yunhei. Sepertinya sekarang tidak. Ucap kakek Liu. Jenderal Yunhei. Suara teriakan anggota geng perampok. Kubu harimau telah menginvasi wilayah kita dan menjarah warga yang tidak bersalah. Ucap salah satu pria itu. Apa? Bajingan itu tidak mengerti apa itu rasa takut. Melihat mereka tidak bisa memahami kata-kata. Telinga mereka hanya untuk pajangan saja kah? Tetua, aku akan kembali nanti. Sampai nanti Seoul sayang. Ayo pergi siap. Kakek Liu berkata. Ucapan dan tindakan dia tidak cocok sama sekali. Seoul, ayo Mike, daging. Ucap Seoul. Hah, kakekmu ini bisa sakit pinggang mencoba membelikanmu daging terus, balas kakek Liu. Baiklah, mari kita buat sop daging bebek, ucap kakek Liu. Kakek, apa itu? Tanya Seoul. Haha, itu sepasang bebek. Seperti mereka, akan bagus jika orang juga memiliki teman yang bisa diandalkan. Sampai kau besar, mari kita saling mengandalkan, Seoul. Iya kakek, balas Seoul. Seoul pun mengeluarkan air mata karena teringat tentang bebek. Seoul, kenapa menangis? Kacian bebuaknya ini, ucap Seoul. Loh tiba-tiba. Kalau gitu, jangan makan bebek. Ucap kakek Liu. Nah, Seoul suka daging. Kemana perginya bajingan kubu harimau itu? Mereka datang ke sini. Bajingan ini. Ah, ampun kami. Lang, apa yang salah? Jenderal, di sana. Terlihat seseorang sedang menyerang kedua pria. Mustahil, orang itu adalah salah satu dari 4 pedang Wudang. Pedang Ksatria, Jeong Hyun. Pada akhirnya, apa yang harus terjadi telah tiba. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana bisa kau berurusan dengan sakti Wudang? Karena kau, pedang gunung hitam, kita juga sekarat.
Ucap dari pria pemimpin kubu harimau. Wol Yaseong. Har, tolong tenanglah. Karena kita di perahu yang sama, mari bekerja sama. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membalaskan dendam bawahanku. Pada saat dia memasuki gunung, mari serang dia bersamaan. Ucap Wol Yaseong. Itu tidak berguna. Jumlah orang yang terbunuh hanya akan bertambah, ucap Hyun-hye. Jenderal Pedang Gunung Hitam. Balas Wol Yaseong. Dia salah satu yang terkuat dari murid generasi pertama Sakti Udang. Seorang ahli bela diri puncak. Ahli bela diri puncak. Sebelum mencapai alam tak terkendali, yang hanya bisa dicapai melalui pencerahan. Itu adalah batas dari apa yang bisa diimpikan oleh ahli seni bela diri biasa untuk dicapai. Jadi kau bilang kita hanya harus menunggu dia untuk membunuh kita. Ucap Wol Yaseong. Tidak, kita juga punya satu ahli seperti dia, balas Hyun-hye. Tetua, akankah dia membantu kami? Gumam ketua pemimpin. Aku sudah mengirim Sanggu untuk mencarinya, tetua. Tetua. Seorang pria yang berlari ke gubuk tua kakek Liu. Tapi karena tetua sudah tua, aku ingin tahu apakah dia bisa menjadi lawan pedang ksatria. Sebelum itu kita tidak punya cara lain selain mencoba melemahkan pedang ksatria itu entah bagaimana caranya. Ucap Hyun-hye. Soal itu. Apa dia sudah di sini? Gumam Hyun-hye. Bagaimana bandit seperti ini mempelajari ilmu pedang sakti udang? Apa kau tidak akan memberitahuku? Kami mempelajarinya dari jalan ini. Bukankah kau murid generasi kedua Hyun-hye? Paman, Jeong-hyun. Bagaimana dengan yang lainnya? Apa hanya kau sendiri? Aku tidak punya alasan. Jika kau tidak mau jalan ini mati, lempar pedangmu sekarang. Baiklah. Bajingan sombong. Dia merendahkanku. Baiklah, kalau begitu. Akan kugunakan kesempatan ini, gumam Wol Yaseong. Sepertinya sebelum pedang Jeong menyentuh tanah, dia menendang pedang tersebut, sehingga Wol Yaseong terkena serangan. Tapi Jeong pun kembali menyarungkan pedangnya. Mereka berdua kesakitan terkena serangan Jeong. Kenapa kau melakukannya? Mengajari seni bela diri kepada cecunguk ini. Maafkan aku paman, karena aku terlalu takut. Pak, aku akan menyeretmu ke Gunung Wudang dan menginterogasimu atas dosamu. Sebagai murid Sakti Udang, seharusnya kau membunuh dirimu sendiri, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Sian, tidak ada jalan lain. Tapi mempertaruhkan nyawa dan berjuang. Ketika kita berurusan dengan dia, menyebarlah dan lari semuanya, ketua. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua mati. Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak akan bisa menangkap semuanya. Kesetiaanmu membuatku ingin menangis. Biarkan aku memberitahumu apa yang akan aku lakukan sekarang. Setelah memenggal kepala bodohmu itu, akan kulemparkan kae burung gagak. Dan mencari setiap orang yang lari dan bersembunyi di gunung ini, seperti tikus, ucap Jeong. Potong tubuh mereka dan biarkan merangkak seperti serangga. Dan injak mereka sebelum menghabisinya. Terlihat bungkus tombak yang dilepaskan. Mulai sekarang, akan kubuat kau merasakan sampai ke akarnya. Betapa tidak berharganya keberadaan Mo. Dasar sampah. Ucap Jeong. Sekarang, haruskah kita membuat sup? Bebek untuk Seol. Bebek yang malang ucap Seol. Kakek Liu membalas. Jika kau tidak mau memakannya, kita bisa, tidak. Seol akan memakannya. Mari kita lihat, di mana perginya batu apinya. Seiring bertambahnya usia, aku terus lupa di mana aku menaruhnya. Api di sini, ucap Seol, di mana? Yap. Terlihat Seol mengeluarkan api. Api samadhi sungguhan. Ucap kakek Liu. Maafkan aku bebek, ucap Seol. Dia melakukan teknik yang hanya bisa digunakan oleh master bela diri. Tapi tidak ada yang mengajari bocah itu sebelumnya, jadi bagaimana bisa? Sepertinya surga telah menganugerahi keluarga Liu dengan benih dewa bela diri. Soulku hebat, ucap kakek Liu.
Apa aku melakukannya dengan baik? Balas Seoul. Sekarang, ayo makan kakek Liu menyuapi Seoul. Enak. Tetuan, kita dalam masalah. Ada apa dengan keributan ini? Sepertinya seorang berteriak dari luar pintu. Sekte Udang. Seorang master bela diri dari Sekte Udang. Setidaknya, apa yang harus terjadi telah tiba. Tetua, tolong bantu kami. Saat ini, semua orang-orang kami akan mati. Han, pria tua ini tidak peduli jika dirinya mati saat membantu kalian. Tapi soalku. Seok berkata bantu mereka kakek. Seperti Bebeto. Orang-orang harus hidup sambil saling membantu teman. Itulah yang kau katakan kakek, ucap Seol. Seol anak ini. Kau bisa menyelesaikan makannya. Ucap kakek Liu sambil pergi membantu mereka. Kukuku. Kau pikir aku akan mengampuni salah satu dari bajingan seperti kalian? Aku akan memotong bagian tubuh kalian, membuat mereka bergerayang seperti serangga. Dan menginjak-injak kalian sebelum menghabisi kalian, ucap Jeong. Sekarang, aku akan membuat kalian merasakan sampai ke akarnya. Sungguh betapa tidak berharganya keberadaanmu, sampah. Serangga gunung, jangan mati meski kau menginjaknya, brengsek. Yang pertama menyerang yang akan menang, ucap mereka berdua sambil menyerang Jeong secara bersamaan. Kekeke, aku bisa mendengar suara lalat dari suatu tempat, ucap Jeong. Cie. Dari mana datangnya itu Har? Mereka sangat kecil aku bahkan tidak bisa melihatnya, ucap Jeong. Apa di sini? Atau di sini? Sialan, dia mempermainkan kami. Baiklah, nikmatilah selagi kau bisa. Saat kau lengah, itu akan menjadi kesempatan kami. Gumam ketua pemimpin. Terlihat Yun Hai menyerang dari belakang. Tapi, tiba-tiba Jeong pun menyadarinya. Wos, dia langsung menghindarinya. Serak. Konyol, memikirkan dia dapat menghindari seranganku pada situasi itu. Saat kami tidak bertemu satu sama lain, dia sudah menjadi lebih kuat. Gumam Yun Hai. Lucu sekali. Apa itu masuk akal untuk anggota sekte udang yang hebat bersekongkol dengan bandit yang kotor? Ucap Jeong. Aku akan menarik apa yang kukatakan tentang menggeretmu kembali ke Bukit Hudang. Aku akan membuat tempat sampah ini menjadi kuburanmu. Khawatikan dirimu sendiri, brengsek. Enyahlah, sampah. Waktu bermain kita sudah selesai. Ucap Jeong. Wus, Jeong berlari ke arah ketua pemimpin. Apa-apaan? Dia sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Apa ini kekuatan sesungguhnya dari Master Bela Diri Sekte Udang? Gumam ketua pemimpin. Terlihat ada ujung tombak yang menghalau pedang Jeong. Apa ini sudah selesai? Jeong pun kaget dengan serangan tiba-tiba tersebut. Tang, ia terlempar ke belakang. Semua orang terlihat senang kakek Liu telah datang. Kakek Liu berkata, kalian bukan tandingannya, mundur. Jadi kau adalah alasan mengapa junior kalah dari sampah-sampah ini. Siapa kau? Pria tua ini adalah Liu Jinshan. Liu Jinshan. Pria tua yang dicari itu. Aku ksatria pedan, Jeong Hyun. Oh, ini benar-benar panen yang tak terduga. Tolong diingat karena nama orang itu akan menjadi nama seseorang yang memangal kepalamu, ucap Jeong. Ksatria pedang Maha. Bukannya itu julukan yang terlalu agung. Kau terlihat terlalu jauh untuk seorang ksatria pedang. Beraninya pria tua sepertimu menghalangiku. Kakek Liu bergumam. Bajingan itu cukup kuat untuk seseorang yang sangat muda, tapi dia masih belum berpengalaman dalam mengendalikan emosinya. Dia akan bersemangat tepat dalam 3 ronde. Itu satu-satunya momen kesempatanku dan mendapatkan keunggulan dengan kekuatan fisikku. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya saat itu, akulah yang akan mati. Wos-wos. Ronde pertama. Siang, aku tidak boleh membiarkannya mengatur nafas. Ronde kedua. Kier. Ronde ketiga. Aku mempertaruhkan semuanya dalam serangan ini. Gumam kakek Liu. Setelah ronde ketiga Jeong masih tersenyum.
Itu adalah teknik mematikan yang hanya diajarkan pada murid generasi pertama. Pedang 8 trigram. Tidak tetua. Wos-wos. Ban flare. KUKF. Hap, tap. Sial, aku gagal. Har, apa hanya itu kemampuan kakak tua? Sambil menyerang Jiang berkata, tetap saja, kau cukup bagus untuk masa lalu. Aku tidak percaya kau dapat menekanku sejauh ini. Tetua, tunggu. Jika kau ikut campur secara gegabah, sebenarnya kau dapat menghalanginya. Wos-wos. Semakin lama kau menahannya, semakin lama kau menderita. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Untukku, hanya tersisa satu cara. Haha. Dipikir-pikir kau mengayunkan tombakmu dengan gegabah hanya untuk memanjangkan nyawamu sedikit lebih lama. Tidak mengherankan pepatah lama itu ada. Jika kau tua, kau seharusnya mati dengan patuh. Menurutku juga begitu. Ucap kakak Liu sambil melemparkan darah. Cia, sialan. Dasar pria tua gila. Beraninya kau. Ambil darah kotormu yang ada padaku. Mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Bajingan bodoh, saat kau menebas tanganku dan mabuk akan aroma darahku. Tombak pria tua ini akan menembus jantungmu. Terlihat sel datang. Terlihat sekelebat bayangan kecil menghampiri pertarungan mereka berdua. Jiong dalam mode bertarung serius. Tiba-tiba ada bayangan tangan kecil. Ternyata itu tangan Sel menahan bilah pedang Jiong dengan tangan kosong. Tuan, apa kau menyakiti kakak kau? Ucap Sel.